wa zidna ilma wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling berhak kita ibadahi, kita sembah, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, dan nikmat kesempatan pada pagi hari ini untuk menuntut ilmu. Jamaah Masjid Jannatul Firdaus yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada pagi hari ini insyaallah akan diisi oleh guru kita Ustadz Kiai Haji Pipin Suari dalam tema kiat-kiat meraih haji mabrur, dan pembahasan kitab Bulughul Maram halaman 311, nomor hadis 726 hingga 728. Kajian insyaallah akan berlangsung hingga waktu syuruk, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga 10 menit ke depan. Kepada Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa samal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baiti ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah subuh pagi ini jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berikan kesempatan masih mampu bernafas. Wajib kita syukuri nafas kita ini, saudara-saudara. Semoga dengan hidayah Allah kita mampu menuntun pernafas kita ini, yang setiap 24 jam lebih dari 7 juta nafas kita secara sirkulasi. Cuman kita tidak ngitung apakah setiap nafas kita, apalagi yang sudah tua kayak saya ini, puluhan juta nafas ngah. Apakah saudara sudah mampu menuntun nafasmu itu dengan la ilaha illallah? Sahih Bukhari, man kana akhiru kalamihi faqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu menuntun nafasnya, mengiringi setiap nafasnya dengan la ilaha illallah sampai akhir nafasmu berhenti, dijamin oleh Allah masuk surga. Insya, walaupun kalimat thayyibah itu tidak terdengar oleh orang lain, dalam hati cukup tuntunlah nafasmu dengan la ilaha illallah. Kita buka surat 47 ayat 19. Kiai wanti-wanti setiap akad pertama hadir, karena di sini dikupas tuntas para ahli. Jangan hanya tahlil tok dibaca, kalau ada orang mati lagi. Setiap nafasmu itu ayatnya tuh fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk dirimu sendiri dan mendoakan mukminin mukminat. Terjemahkan surat 47 ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.
Bangun tidurmu sudah ditulis malaikat raqib. Langkah kakimu sudah ditulis malaikat. Dudukmu ini ditulis. Yang ngantuk, ya ditulis ngantuk. Yang selonjor, tulis selonjor. Itu langsung ngantuk ya. Yang sepuh di depan saya ini ditulis sepuh. Datang nomor berapa saudara tadi? Udah ditulis. Setiap fajar malaikat sudah di depan pintu itu Pak. Walaupun rumahnya dekat Jannatul Firdaus, kalau tidak pernah masuk Jannatul Firdaus, no. Besok ditolak oleh Nabi saudara. Padahal rumahnya depan masjid itu. Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi. Paling nanti ke masjid kalau mati itu, nggak bisa. Kalau di Aceh, saya dulu pernah ke Aceh di Baitur Rahman itu. Kalau ada orang mati dipikul ke masjid Baitur Rahman itu Pak. Pengurusnya sudah di depan masjid. Iki mayitnya sopo iki? Anu Pak, mayatnya Fulan bin Sontoloyo. Pernah ke masjid enggak? Enggak pernah Pak. Bawa pulang. Itu di Aceh Pak. Karena di sana syariat Islam. Kalau di sini begitu Pak, dilempari batu orang masjidnya. Ingat-ingat itu. Kalau pengen disolati ke masjid, ya ke masjid dulu. Ini saya tahu di jamaah yang jauh-jauh ini. Semoga langkah kakimu ditulis amal soleh. Insya Allah. Tolong ibu-ibu itu, saya nggak melihat ngantuk apa enggak itu. Betul ya wes. Kiat-kiat meraih haji mabrur itu angel. Sulit. Dalam Qasasul Anbiya, kitab Qasasul Anbiya disarikan dari Ibnu Katsir. Nabi Ibrahim pernah menasihati Ismail dan Ishak. Wahai anakku, pahami dulu tentang haji. Kenapa ayah? Nasihat Jibril bahwa 60.000 haji itu yang diterima oleh cuma siji Pak. Satu. Semoga termasuk kita ya, insya Allah. Terutama yang sudah haji ini, dan yang mau berangkat tahun depan, dan yang baru daftar. Semoga panjang umur sampai berangkat, insya Allah. Atau yang sekarang masih di Mekah didoakan. Meraih haji mabrur atau sebaliknya. Nanti ada 5 kiat-kiat untuk meraih haji mabrur dalam Bulughul Maram nanti. Sahih Bukhari, al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur itu balasannya adalah surga ya. Pertanyaannya mengapa? Karena umrah yang pertama itu afdalnya umrah dulu ya, afdalnya umrah dulu. Rasul umrah dulu, tapi rata-rata orang Indonesia karena duitnya juga pas-pasan bersama dengan haji itu. Yang duitnya banyak umrah dulu, tapi ini tidak wajib ya, afdal saja. Kenapa Allah balasannya surga? Allah balas surga. Karena pertama hapus dosanya. Dari umrah yang pertama itu hapus dosa. Lantas kedua, nilai derajat sholat tertinggi itu adalah sholat di Madinah dan di Mekah. Di Madinah 100.000, di Mekah 1.000, di Mekah 100.000. Coba kita buka hadisnya, Bulughul Maram. Bulughul Maram halaman 338. Nomor hadis 796. Saya ulang, Bulughul Maram halaman 338. Nomor hadis 796. Jadi ngaji itu kajian sunnah ilmiah, Qur'annya ada, hadisnya ada. Silakan terjemahkan. Dari Ibnu Zubair, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, satu solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di lainnya kecuali
Al-Masjidil Haram, dan satu solat di Al-Masjid Haram itu lebih utama daripada solat di masjidku ini 100 kali. Bahasamu cuplegak plegu. Lancar kan Mbah ini ya. Kita buka lagi bahwa umroh pertama itu penebus dosa. Pelan-pelan, santai, ojo buru-buru, supaya bahasamu itu jelas, yang kenceng, walaupun belum sarapan ya. Hadis Bulughul Maram nomor 365. Saya ulang. Ini nih. Bulughul Maram hadis nomor 726 ya. Hadis nomor 726 halaman 311. Halaman 311 nomor hadis 726, penebus dosa umrah pertama itu. Terjemahkan. Dari Abi Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dari satu umroh ke satu umroh penembus dosa yang diantara dua itu, dan haji yang mabrur itu ganjarannya tidak lain daripada surga. Baik, itu tegas ya, tegas. Makanya Rasulullah bersabda di Bulughul Maram lagi. Kalau ada peperangan, mudah-mudahan di Indonesia tidak perang, Pak. Ini kalau sampai gagal, akan ada peperangan, saudara. Ingat-ingat itu. Perang dengan PKI, geling-geling itu. Semoga Allah selamatkan Indonesia. Karena gambaran analisa orang-orang sepuh mengerikan. Ini perang suci, perang kebenaran melawan kebatilan, perang kebenaran melawan kepalsuan. Dan diperkirakan menang itu palsu itu. Bahkan didukung mayoritas itu. Kalau terjadi perang, dalam undang-undang perang, ini wanita tidak boleh ikut perang. Harus laki-laki semua. Fatimah dulu hanya ngantar logistik saja, tidak perang. Nah, bagaimana untuk wanita perang? Kata Nabi, perangnya wanita itu ya umrah itu. Haji itu termasuk perang. Hadis nomor 727 diterjemahkan. Jadi komplit di sini Bulughul Maram. Banyak orang ngaji Bulughul Maram, tapi paham enggak? Udah khatam 3 kali, tapi enggak ngeh. Ini perangnya wanita itu adalah umrah dan haji itu, Pak, termasuk perang itu. Nomor 727. Dari Aisyah, ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, adakah wajib jihad atas perempuan? Betul. Sabdanya, ya, jihad yang tidak ada peperangan padanya, haji dan umrah. Baik. Kita lanjut beberapa kiat-kiat atau kriteria haji mabrur dan mabrur. Walaupun ibadah haji itu adalah bagi yang mampu. Ali Imran 97 tadi yang dibaca kita tadi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Mohon maaf, di sini betul-betul panggilan Allah, saudara. Berapa banyak umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, lebih dari mampu, saudara. Tapi sampai mati nggak pernah ibadah haji. Tapi ada tukang potong rambut, tukang cukur, tukang rongsok berangkat haji.
tukang buruh penggembala sapi berangkat haji, sampai di Mekah malah mau pulang inget sapinya. Ya Allah. Ada orang yang kaya raya, muslim lagi, sampai mati, betul-betul panggilan Allah itu. Dan Nabi Ibrahim sudah dipanggil sejak dulu. Semoga bapak-bapak, kalau ada kemampuan, ibu-ibu, segera daftar. Walaupun nunggu 15 tahun. Malaysia malah nunggu 25 tahun, 30 tahun. Kalau daftar belum sampai berangkat sudah keburu wafat, sudah dicatat oleh malaikat. Jangan khawatir. Sudah daftar, mati lagi. Enggak hilang, daftarmu enggak hilang. Ditulis oleh malaikat amal soleh. Walaupun bisa dilanjutkan oleh keluarganya. Baik, kiat-kiat pertama adalah luruskan niatmu, saudara. Hajimu, umrahmu itu karena siapa? Ini akan dicatat oleh malaikat dan dilihat oleh Allah. Apakah hajimu itu karena memang lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, memenuhi panggilan Allah, atau hajimu itu karena pencitraan mau calon 2029? Eleng-eleng itu. Kalau niat ibadah itu karena pencitraan, nyari suara walaupun masuk di Ka'bah, enggak menjamin masuk di Ka'bah itu. Walaupun sudah masuk di Ka'bah karena penggede atau raja, tapi kalau dibohong sudah 10 tahun, ini mau bohong lagi. Nah, itu haji mardud, ditolak oleh Allah. Bukan mardud itu bukan di kamar udut ya. Ditolak oleh Allah, Pak. Padahal sudah masuk Ka'bah. Jangan berjingkrak-jingkrak kamu masuk Ka'bah. Bohongmu itu dari awal sampai akhir itu bisa ditebus. Masih mau bohong lagi. Kejujuranmu, ketidakadilanmu, nepotismemu, KKN-mu, itu bisa menggugurkan hajimu itu yang masuk Ka'bah. Eleng-eleng, Pak. Maka kiat pertama adalah karena Allah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa la yubtau fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta minal barakah. Sah dan tidak sahnya ibadah siapapun, niat dalam hatimu itu. Orang lain enggak ngerti. Ke masjid dan ke Mekah ini karena siapa? Harus dilandasi dengan iman. Apapun gerakan ibadahmu itu karena Allah. Kalau tidak karena Allah, ditolak oleh Allah. Namanya mardud. Kalau sudah karena Allah, apapun sikap perilaku, gerakan lidahmu dan sebagainya, pasti Allahu Akbar. Kita buka surat 6 ayat 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terjemahkan 162, 163. Surat Al-An'am. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri, Muslim. Nusuk, itu termasuk umroh, termasuk haji, itu nusuk. Salat khusus tadi, kul inna sholati wa nusuki
Nusuk ini ibadah selain sholat, saudara. La syarika lahu. Saya alhamdulillah atas izin Allah, karena 3 kali 4 kali membimbing juga haji juga umrah, mungkin karena ketidaktahuan tidak mau ngaji, sehingga sudah sampai di Mekah bolak-balik, tapi terjadi fenomena kemusyrikan, saudara. Dengarkan baik-baik. Mencium hajar aswad ini bukan rukun, bukan wajib, hanya sunnah saja, Pak. Tapi berapa banyak orang yang memaksakan diri, sikut kanan, sikut kiri, nginjak depan, nginjak kiri, nabok kanan, nabok kiri, hanya dengan mau mencium hajar aswad. Bagaimana itu hasilnya? Menyakiti orang lain gara-gara mau mencium hajar aswad. Jangan berharap mabrur. Malah ada yang bayar joki, ya. Tukang gendong. Enggak saya sebut wilayahnya, orang yang gagah-gagah tinggi-tinggi itu. Dulu bayar 1.200.000. Sekarang 1.500.000, Pak. Tukang gendong mendekatkan ke hajar aswad bisa mencium, Pak. Betul. Bisa mencium hajar aswad, Pak. Yang digendong adem ayem, Pak. Tapi yang gendong nginjak-nginjak orang. Karena gagah perkasa yang kayak saya ini jungkir balik ditendangi. Karena sudah merasa dibayar, otomatis dia peras keringat, banting tulang. Bukan tulang dia, tulang orang diinjak-injak, Pak. Bagaimana bisa meraih haji mabrur? Ini termasuk fenomena kemusyrikan. Cukup dari jawab labbaik Allahumma labbaik. Karena bukan rukun, bukan wajib mencium hajar aswad itu. Satu itu. Dulu zaman dulu bahwa orang bawa gunting, berebut untuk menggunting kelambu atau kiswah Ka'bah itu. Buat jimat, buat haji-haji. Itu juga musyrik. Maka sekarang kiswah Ka'bah itu diangkat ke atas. Karena kalau enggak buat rebutan orang. Ini perlunya ngaji di sini, Pak. Terus ada lagi yang bawa sisa batu lontar jumrah, kerikil. Dibawa ke rumah buat jimat supaya tanaman padinya subur, rumahnya aman. Akan Allah justru pernah terjadi orang yang membawa sisa batu kerikil lontar jumrah di Mina itu, di Mina edan banget. Enggak kuat bawa batu kerikil itu. Memang enggak boleh itu. Terus ada yang membawa botol aqua kosong sampai di masjid terapung, ya. Maka sekarang dilarang itu. Itu ngambil airnya di itu, Pak, untuk jampi-jampi. Banyak yang musyrik di sana, Pak. Ya Allah. Terus di medan magnet, ya Allah. Ada yang pas ngambil tanah di sana supaya jadi magnet, edan betul dia. Ini terjadi banyak kemusyrikan, Pak. Maka pentingnya ngaji di sini, la syarika lahu tadi. Jangan musyrik dimanapun berada. Baik, luruskan niatmu. Ini kriteria pertama. Luruskan niatmu bahwa ibadah haji itu karena panggilan Allah, titik. Bukan karena panggilan calon apa saja. Walaupun sudah haji 3 kali, 4 kali, Pak. Kalau di sana musyrik, sampai di Indonesia musyrik lagi, Pak. Waduh, ngeri, Pak, kita hidup di Jawa Barat, Pak. Ya Allah. Laki-laki alasannya toleransi. Si gubernur itu muslim. Sholat, Pak.
Tapi di sisi lain dia juga sembahyang Hindu. Jika dia lakoni sembahyang Buddha, dia juga lakoni kebaktian setiap minggu. Dia juga lakoni Konghucu, Hong Milaeng. Yang dibakar apa itu dupa ya? Hong Milahong, rambut gondrong, kantong kosong. Iki opo? Tujuannya apa saudara harus tahu itu? 2029. Clear. Ini bukan gibah, ini fakta Pak. Gubernur lagi. Bahkan marah-marah sama yang demo kemarin itu 3 hari Pak. Karena terjadi perusak agama. Boleh nggak sinkritisme namanya? Mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Buka Al-Baqarah 42. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Saya adalah pemimpin wilayah. Saya harus toleransi. Saya harus Bhinneka Tunggal Ika. Apa kuwi kaya ngono kuwi? Jelas ini perusak agama Allah, saudara. Semua agama sama saja. Semua masjid untuk bisa sembahyang semua agama. Itu kacau otak, kacau hati. Keblinger di situ. Walaupun dia KTP Islam sudah haji Pak. Allah akan masukkan jahanam. Kenapa? Munafik. Surat 4 ayat 145 dibuka. Innal munafiqina fit tarikil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Tuh. Muslim dia. Tapi dia seluruh agama ikut mimpin sembahyangnya itu. 3 hari kemarin itu. Ya Allah. Kok sembahyang Buddha kumaha iya kumaha engke wae. Terjemahkan itu surat 4 ayat 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kalau saya sudah sampaikan ke banyak masjid Pak. Kalau Indonesia sudah mayoritas munafik Pak. Perang. Ada ayatnya? Ada. Karena kita sudah sepuh. 10 tahun, 20 tahun ke depan anak cucumu itu Pak. Jadi musyrik semua nanti. Surat sampai Allah ulang 2 kali itu perintah perang memerangi orang munafik dan musyrik itu. Karena yang rusak anak cucu kita. Surat 9 ayat 73. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin. Silakan surat 9 ayat 73. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Betul. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Terus surat 66, surat At-Tahrim ayat 9. Itu juga perintah untuk perang. Kalau Indonesia sudah mayoritas muslim, tapi ada raja atau siapa pemimpin manapun memaksa rakyat untuk jadi musyrik, perang. Dan ada perintah perang nanti ayatnya. Silahkan terjemahkan surat 66 ayat 9. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nabi juga perang saudara. Bukan tidak perang Nabi. Lebih dari 10 kali Nabi itu perang.
Yang paling perang suci ya Badar itu. Tidak seimbang jumlahnya, tapi Allah kirimkan 7.000 tentara. Padahal tentara Rasulullah cuma 313. Kita buka surat 8 ayat 39. Perang Badar itu. Surat 8 ayat 39 ya. 39. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Lanjut surat 9 ayat 36. Musyrik ini. Perangi semua sampai totalitas. Karena mereka juga memerangi umat Islam secara totalitas. Surat 9 ayat 36. Itu kaitan tahun Hijriah ya. Ayat 36 nang, silakan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Lah perang zaman modern ini saudara, dengarkan baik-baik supaya sampean paham. Ini pentingnya ngaji akad pertama saudara. Kaitan haji sampai kemana-mana supaya paham. Ojo meneng wae. Masa bodoh, negara hancur masa bodoh. Mendiamkan pemimpin yang zalim, yang brengsek, yang palsu. Itu dosa. Saya rangkap saja surat 8 ayat 25. Ditulis saja surat 8 ayat 25. Aku Allah tidak akan mengazab orang yang zalim dan jahat saja. Semua para pendukung, pembela, dan semua orang yang mendiamkan, aku akan ceburkan ke jahanam. Jadi diam saja nggak boleh. Harus bersuara. Kecuali yang bisu-bisu. Saya sedih teman-teman kami profesor, doktor. Cuma nerangi junub sama tayamum tok itu. Kita ini sudah diperangi dajjal modern saudara. Sudah diperangi oleh Ya'juj Ma'juj modern. Dajjal yang asli, Ya'juj Ma'juj yang asli masih di tembok kokoh. Ada ayatnya nanti bulan depan. Nah, dicatat saja di tembok yang kokoh itu surat 21 ayat 96 itu. Semuanya Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal masih dalam tembok yang kokoh. Tapi karakter Dajjal dan Ya'juj Ma'juj perusak apa saja ini sudah ada di Indonesia dan dilakoni sebagian pemimpin yang ada di negeri kita ini saudara. Rungokke. Jadi perang kita sekarang ghazwul fikri, perang pemikiran. Perang propaganda asimetris, perang sinkritisme dan sebagainya. Dengarkan baik-baik. Ini ada seorang pemimpin yang sudah secara terang-terangan dan bikin aturan bahwa rakyat yang mau menerima bansos wajib hukumnya untuk harus mau divaksinasi vasektomi. Ya Allah. Mohon maaf saudara, yang kemarin salah pilih cepat tobat nasuha saudara. Maka MUI itu keluarkan fatwa vasektomi adalah haram. Titik. Seluruh ulama dunia, Majelis Mufti Saudi Arabia, Majelis Mufti Hairul Al-Azhar, Majelis Mufti Iran dan seterusnya. Ini mengharamkan vasektomi. Vasektomi itu memaksa orang suntik mandul.
Ya Allah, boleh nggak haram? Atur yang pas adalah mengatur jarak. Ada sebagian dokter kafir mengatakan, oh itu bukan paten, masih bisa pembuahan lagi, tapi dengan catatan melalui proses bayi tabung. Jadi orang yang sudah disunat, dipateni jalur sperma itu bisa, tapi harus melalui proses bayi tabung. Kata saya, endasmu. Bayi tabung itu ongkosnya gede. Dulu aja 300 juta satu anak itu. Kalau 2 anak 600 juta, sekarang 800 juta. Siapa yang kuat bayi tabung? Yo, satu contoh, ini Dajjal saudara. Terus muncul lagi Bill Gates. Sudah berkantor di Singapura. Dia akan uji coba kelinci. Dia akan vaksinasi TBC. Dia akan cloning kelinci sama kelinci, wedus sama wedus, sapi sama sapi, kebo sama kebo. Lama-lama cloning menungso sama wak. Ini Dajjal sudah di Indonesia saudara, ya Allah. Sudah tidak yang kita harapkan saudara, doa yang kita harapkan. Baik. Kiat pertama adalah luruskan niatmu ibadah haji itu karena Allah. Kedua, tempuhlah ibadah haji itu di jalur yang resmi. Jangan jalur yang bodong. Kasihan. Baru sampai di Bandara Suta sudah nggak bisa berangkat ke Mekah. Sudah sampai ke Jeddah dideportasi oleh otoritas Jeddah. Karena bodong. Ada yang pakai visa TKI, TKW, ada yang pakai visa ziarah dan pakai visa kerja dan sebagainya. Sedih kita saudara. Dengarkan baik-baik, ini saya buka frontal ini. Karena saya juga informasi dari mutawif kami yang ada di Mekah. Sekarang lewat jalur resmi saja masalah saudara. Kami sadar setiap tahun ada masalah tentang haji ini. Tapi ini yang terburuk. Lewat jalur resmi saudara. Kacau balau. Apa penyebabnya? Nanti kita ungkap tentang sistem syarikat itu. Dengarkan baik-baik. Syarikah, sistem syarikah, nanti saya jelaskan. Maka penting ngaji akad subuh itu pertama itu. Jalur resmi saja masalah. Sudah daftar reguler. Nunggu 12 tahun. Suami istri daftarnya bareng. Pelunasannya bareng. Naik pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta bareng. Loh, kenapa sampai di sana kok pecah kloter, Pak? Beda hotel, beda koper, ya kelenger. Ini fakta, Pak. Padahal suaminya sudah umur 78 tahun. Istrinya 65 tahun. Rencana istrinya nuntun bojone, Pak. Hilang, Pak. Dua-duanya nangis semua, Pak. Ya Allah, sopo sing salah seperti ini, Pak? Tenang, fokus. Ini fakta enggak bisa dibantah lagi, saudara. Inilah cara Allah membongkar kebohongan-kebohongan, kesalahan-kesalahan para pemimpin. Siapa yang salah? Dengarkan baik-baik. Ini fakta saudara, tidak 1-2 orang. Satu kloter bisa pecah kloter. Saking stresnya, istrinya juga kesasar, suaminya kesasar lagi. Sama-sama nyari. Endi bojoku. Enggak bisa bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Arab, kesasar, Pak.
Karena saking bingungnya pecah kloter tadi. Haji Poroda lebih parah lagi. Ini saat sekarang sudah terburuk. Terus haji undangan dari Raja Saudi Arabia 1.000 orang. Oleh Raja tidak boleh dijual. Tapi sampai di Indonesia didol itu bahasa Cina, dijual Pak. Ada yang sampai 300 juta. Daftar sekarang bulan depan berangkat. Waduh. Yang sudah nunggu lama sampai mati nggak jadi berangkat. Yang berduit daftar sekarang bulan depan berangkat. Ketidakadilan ini sampai kapan akan selesai? Baik, kita buka sistem syariah haji. Waktu dulu masih ditangani oleh satu pemerintah, Kementerian Agama, ya ada masalah tapi kecil. Nah sekarang mungkin balas budi, bukan budiari ya, balas budi kepada konco. Nah sekarang itu 8 perusahaan yang diberi amanah oleh pemerintah. Nah, ini kacaunya di sini Pak. Apakah perusahaan yang diberi amanah itu ahli urusan ibadah haji atau tidak? Walaupun dia profesor doktor, ahli agama tidak. Ini kacaunya di sini saudara. Dengarkan hadis Sahih Bukhari. Ja'a rajulun, datang seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat tiba ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, idza du'iatil amanatu fantadhiris sa'ah wa idza busidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Hai sahabatku, kiamat tidak akan pernah datang kecuali jika di negeri itu pemimpin sudah tidak amanah dan mayoritas dipilih rakyat. Awas, ingat-ingat itu. Pemimpin yang sudah tidak jujur, palsu lagi. Tapi justru Bapak baik, Bapak hidup, Sontoloyo hidup. Ini yang terjadi saudara. Pemimpin sudah jelas tidak jujur, tidak bisa dipercaya semua. Partai coklat apalagi, ya Allah. Itu kalau dijawab wereng Pak. Saya sendiri nggak percaya sekarang kok. Yang paling jujur itu satu saja Pak, polisi tidur. Kalau TNI tidak cepat bersatu, ambruk negeri kita ini Pak. Saya berdoa semoga TNI segera bersatu. Karena sudah tidak diandalkan lagi. Baik, kita lanjut sekarang. Karena 8 perusahaan ini banyak yang tidak ahli agama. Bukan ahli agama ngurus urusan haji Pak. Ya ini yang terjadi Pak, kacau balau. Pernah terjadi dulu, karena bukan ahli mimpin sa'i, disuruh mimpin sa'i. Sallallahu, doanya malah itu Pak, padahal bukan itu doanya. Rabbighfir warham. Malah dia doanya sa'i itu malah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala merah putih, Sallallahu ala Jokowi. Waduh. Ini pernah terjadi di waktu sa'i itu Pak. Aduh. Sampai lagu kebangsaan di Indonesia ndasmu. Karena bukan ahli tadi. Itulah kelompok jil yang sekarang sudah tersebar di Indonesia. Baik, setelah luruskan hatimu, tempuh lewat jalur yang resmi. Bingung kita Pak, pemerintah kan jalur resmi, tapi terjadi seperti ini Pak. Yang dosa siapa? Ya pemerintah itu. Kita enggak dosa. Kriteria yang ketiga atau kiat-kiat yang ketiga adalah patuhi Al-Quran.
Karena undang-undang haji itu ada di Al-Quran, ya, dengarkan baik-baik. Dibuka surat Al-Baqarah 197. Yang bawa buku ditulis. Saya doakan yang bawa buku panjang umur sehat, yang tidak bawa buku ya sehat, yang ngantuk kurangi 1% sehatnya. Terjemahkan surat Al-Baqarah 197. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Silakan. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahui. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Fokus, tenang, dengarkan baik-baik ayat ini. Ada 3 kata di dalam ayat itu, Pak. Ini larangan yang dilarang oleh Allah. Rafas, fusuk, jidal. Duit korupsi itu termasuk rafas, Pak. Pacaran, ya Allah. Mohon maaf, Pak, saya tidak sebut namanya karena saya melihat langsung artis-artis yang duitnya akeh. Kesana di sana itu, ya Allah, nggak tega saya. Cupit-cupitan, cium-ciuman. Ini bagaimana hajinya? Terus tangkap askar, nikah siri lagi, ya Allah. Ini rafas. Jaga baik-baik. Sedangkan kalian membawa bojomu yang halal thayyib sesuai dengan 5 rukun nikah. Itu pun kalau belum selesai rukun-rukun haji, nggak boleh baratayuda kok. Nggak boleh perang kok. Kalau sudah rukun-rukun selesai mah baru silakan perang di hotel. Ini bukan bojone, bukan mahramnya. Udah cupit-cupitan. Saya lagunya siapa nggak ngerti saya itu. Nggak saya sebut namanya artis, Pak. Karena saya melihat itu waktu itu ikut grup Agim. Agim juga nggak ngerti kalau grupnya itu ada artis. Di grup kami PT Jam-Jam ada artis tapi soleh. Yang masih nom-nom itu banyak godaan di sana. Itu rafas. Masuk kata-kata kotor itu juga rafas. Terus fusuk, merusak karena tidak paham mana yang rukun, mana yang wajib. Sayang waktu ya tidak kami kupas rukun haji, wajib haji. Rukunnya, contoh yang mudah, wukuf di padang Arafah. Ini rukun. Walaupun sakit harus dipikul, digendong ke Arafah. Ini rukun. Harus tertib. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunat. Nah yang paling banyak adalah jidal. Jidal itu padu. Itu bahasa Cina ya. Berantem. Berdebat. Sama istri sendiri berdebat. Sama suami berdebat. Sama mutawif berdebat. Sama pembimbing berdebat. Karena sesuatu. Karena saya saksikan, Pak, gara-gara AC. Satu hotel itu berantem satu malam, akhirnya nggak tidur semua, Pak. Karena yang satu dari kampung nggak biasa AC, kalau AC malah masuk angin. Kumpul dengan orang galaksi. Ya, saya aja kalau tipasnya kencang jadi masuk angin. Tapi ada yang nggak pakai tipas, nggak bisa tidur. Itu gara-gara AC, Pak, berantem satu malam penuh, Pak. Akhirnya dua-duanya kelenger semua karena nggak bisa tidur, Pak. Sialan loh. Itu contoh kecil gara-gara AC berantem, Pak. Terus ada gara-gara bojone hilang, Pak. Lepas dari gandengan tangannya. Marah-marah, udah tua. Bertingkah lagi, hilang lagi. Goblok lagi.
Kadang istrinya marah suami, suami marah istri. Itu jidal itu, Pak. Kadang kurang makan, kurang agak terlambat sedikit. Itu pembimbingnya mutawafnya dimarah-marahi ya. Ya Allah, ini jidal ini enggak sembarangan, Pak. Jaga mulut. Kalau mau meraih haji mabrur, jaga rafas, fusuk dan jidal. Kiat yang keempat, ikhlas tanpa batas. Kita buka surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Orang yang sabar dalam ibadah, termasuk ibadah umrah atau haji, kalau sabar betul mutlak karena Allah, balasannya dari Allah tanpa batas. Dengarkan baik-baik, ikhlas tanpa batas. Allah akan membalas kebaikan tanpa batas. Surat 39 ayat 10. Innamas sabiru bi ghairi hisab. Itu kalimat yang terakhir itu. Surat 39 ayat 10 terjemahkan. Surat Az-Zumar. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, jadi pahala hajimu tanpa batas. Karena di sana sabar, tabah, dan doa dan tawakal. Saya berikan contoh, saudara. Banyak yang saat tawaf itu marah. Mengapa? Kalau sudah tawaf di keliling Ka'bah 7 kali itu, kita akan kumpul dengan berjuta-juta manusia yang masing-masing berbeda suku, beda bahasa, mohon maaf, beda bau keringat. Ingat itu. Apalagi saya orang kecil ini, Pak, sering kepinjak-pinjak orang Sudan yang hitam-hitam, yang gagah tinggi itu. Marah enggak kita? Kadang ketonjok dari kanan, ketonjok dari kiri. Mungkin di Indonesia nonjoki orang itu. Dibalas kontan, Pak. Partai coklat yang di Indonesia itu, waduh, galak, lebih galak dari dia daripada Pak Kasmujo. Mudah-mudahan panjang umur Pak Kasmujo ya, karena Pak Kasmujo galak. Langsung guyu ini Pak Kasmujo beneran ini. Di sana dibalas kontan, ojo sembrono. Maka kalau mau haji tobat dulu, sholat awabin, bulughul maram ada itu, supaya di sana sudah suci. Kalau enggak dibalas oleh Allah di sana. Di sana itu orang Sudan yang gagah perkasa hitam itu suka-suka dia, Pak, nabrakin orang-orang. Apalagi Indonesia itu orangnya cilik-cilik, Pak, kecil-kecil, Pak. Banyak yang roboh, saya aja roboh 3 kali. Ingat-ingat itu, kesikut kecil saja jatuh saya itu. Bagaimana kita balasan kita saat disodok oleh orang yang gagah itu? Apa yang harus dibaca? Astagfirullah. Itu cara Allah menghapus dosamu. Di sana api, jangan kita bawa bensin gitu. Itu ikhlas tanpa batas, itu letaknya. Saat tawaf atau sa'i atau nanti di padang Arafah, ikhlas tanpa batas apapun yang terjadi di sana. Mungkin itu cara Allah membalas, mungkin itu cara Allah menghapus dosamu. Eling-eling itu. Yang mau calon haji rungok kayak gini, harus ikhlas tanpa batas.
Jangan marah-marah di sana. Dengan siapapun itu. Ini nomor 4, ikhlas tanpa batas. Terakhir nomor 5. Fa inna khairaz zati taqwa. Namanya disebut adalah ziyadah. Sesudah haji itu, oke, tanda-tanda haji mabrur akan terlihat sesudah selesai ibadah haji. Pulang di galaksi sini. Apakah orang tersebut rajin ke masjid atau sebaliknya? Yang dia sudah korupsi 271 triliun, tobat atau tidak? Yang dia ijazahnya palsu, jujur atau tidak? Yang biasanya malas taklim, berangkat taklim tidak? Fa inna khairaz zati taqwa. Orang yang semakin bertambah amal solehnya, disitulah haji mabrur. Jangan waktu mau haji rajin ke masjid. Sesudah haji malah ampleng sampai mati nggak ke masjid lagi. Koruptor jalan terus, bohong jalan terus, KKN jalan terus, nepotisme jalan terus. Dan nanti Allah akan balas, akan jadi bisul di wajahmu, itu semua bisul semua nanti kamu. Itu bisul siksaan dari Allah itu. Pinocchio sudah bisul semua sekarang itu. Azab dari Allah itu. Karena tidak jujur tadi. Itu fa inna khairaz zati taqwa. Yang awalnya medit jadi dermawan, banyak sedekah. Terlepas sifat pamer dan riak. Kalau masalah ujian, waduh ya Allah, Mbah Kiai paling banyak ujian berat. Penyakit saja sudah 7 penyakit. Tapi saya berusaha, karena saya ngomong harus nyontohkan. Surat 61 ayat 2 itu. Jangan jadi jarkoni. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan. Harus menjadi contoh yang terbaik kepada orang yang belum haji. Terjemahkan yang surat 61 ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Baik. Ini supaya hirah saja, supaya saudara semangat rajin ke masjid dan taklim. Saya ini sudah ngus-ngusan saudara, sudah tua. Kalau lihat fisik saya sudah nggak bisa ke masjid. Tapi saya alhamdulillah tidak pernah sholat di rumah. Geleng-geleng itu. Dan datanya lebih dulu daripada sampean. Datang mau qomat sampai di masjid ngantuk lagi. Ya Allah. Saya itu kalau udah jam 2:30 bangun. Semampu saya ngadu kepada Allah. Jam 3 mulai mandi. Jam 3:30 berangkat di kamar situ. Terus keliling setiap subuh, setiap 5 waktu saya keliling. Saya nggak pernah sholat di rumah. Itu contoh itu. Geleng-geleng itu. Taklim hampir setiap hari. Senin sampai kembali Senin. Nggak pernah di rumah saudara. Dan saya harus mencontohkan jangan sampai saya pelin-pelan, tidak istiqomah. Semoga saudara jangan sampai tidak ke masjid. Ke masjidlah sebelum dipikul ke masjid saudara. Sholatlah di belakang imam sebelum saudara disolatkan di depan imam. Bersedekaplah sebelum saudara disedekapkan oleh orang lain saudara. Sholatlah sebelum disolatkan. Baca la ilaha illallah. Jangan nunggu tahlil orang-orang itu. Yang tahlil enggak sholat, yang ditahlilkan enggak sholat. 0% saudara. La ilaha illallah. Tahlil itu dari kita sendiri. Jangan nunggu orang banyak diundang, kasih kardus, kasih berkat. Ustadznya dikasih amplop 2 lagi.
Ya saya yang paling untung. Nasinya 3, amplopnya 2, panjang semua lagi. Dan isinya tebel, Pak. Dibanding amplop pagi ini, oh jauh. Yang untung siapa? Ya ustadznya itu. Saya itu hidup di Cikuner, Pak. Ya Allah. Tahlilan sampai 1000 hari. Dari satu malam pertama, ustadznya 7. Amplop semua. Nanti sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Yang untung ya ustadznya itu. Haul sampai jualan rumah, jualan tanah. Waduh. Jangan seperti itu, saudara. Bacalah tahlil, halalah yuhalil tahlilan. Tahlil sendiri. Jangan nunggu nanti kalau sudah mati ditahlilkan oleh orang lain. Yang saudara tunggu itu anakmu itu. Idza mata penuh adama ing qata amalu ila min salat. Sedekahmu, ngajimu ini, taklim ini, dan anakmu yang soleh itu. Tapi alhamdulillah Jannatul Firdaus ini rating, Pak, zamannya. Dibanding masjid lain 0%, Pak. Wadah masjid gede, Pak, yang sholat cuma 6 orang, Pak. Itu kan sudah batuk atas, batuk bawah gitu. Alhamdulillah Jannatul Firdaus, ya Allah. Penuh jamaahnya itu. Siang malam apalagi subuh Jumat dan sebagainya. Alhamdulillah. Tolong walaupun saudara kempis ya. Kempis itu perut sudah ngeruntung. Tolong berangkatlah dari rumah. Duduk di kursi ya duduk di kursi. Kiai juga enggak mampu sholat